Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah keadaan yang sulit, inilah saat yang tepat dan terbaik untuk kita boleh mewujudkan kebenaran firman dalam kehidupan sehari-hari kita. Di sekeliling kita begitu banyak orang yang sedang mengalami kesusahan, baik sakit, ditinggal mati oleh orang-orang yang mereka cintai, dan juga mereka yang sedang berjuang, tenaga kesehatan, dan yang lain yang sedang betul-betul mengupayakan pemulihan COVID-19. Apa yang kita bisa lakukan? Mari kita menjadi garam dan terang dunia. Di dalam Injil Matius pasal 5, Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Inilah peranan kita yang pertama, menjadi garam. Garam adalah satu bahan yang murah tetapi sangat menentukan. Semahal apapun bahan makanan masakan yang saudara olah, tapi jika tidak dibubuhi garam, maka tidak ada artinya. Saudara sekalian, jika makanan tidak enak atau kurang sedap, orang berkata, "Ini kurang garam," maka garam akan menjadi satu bahan yang dicari, bahkan disalahkan. Ini nggak ada garam ini. Tapi coba kalau makanannya enak, apakah orang akan berkata, "Wah, ini garamnya enak sekali"? Tidak, bukan. Orang akan berkata makanannya enak. Saudara, itulah peranan kita, anak-anak Tuhan, sebagai garam, gereja Tuhan. Saudara, ketika dibutuhkan, saudara-saudara sekalian, biarlah boleh tampil, memberi rasa, mengawetkan, mencegah kebusukan. Jadilah garam dunia. Yang kedua dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita mau menjadi terang dunia. Digambarkan di sini seperti kota yang terletak di atas gunung. Ini merupakan pemandangan yang sangat mudah didapatkan saudara di Israel. Khususnya kalau saudara melewati Yerusalem, ada kota yang kelihatan di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Seperti itulah seharusnya kehidupan kita sebagai orang percaya. Kasih kita, iman kita, perbuatan baik kita, jangan disembunyikan. Biarlah nyata bagi setiap orang. Demikian juga digambarkan di dalam ayat yang ke-15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Marilah kita menjadi pelita di atas kaki dian, jangan di bawah tempat tidur, tidak akan kelihatan terangnya. Mari kita berfungsi sesuai dengan talenta saudara, sesuai dengan potensi. Saudara bisa mengulurkan tangan, dengan waktu saudara beri perhatian, menyaksikan, mendoakan orang yang sedang kesusahan, atau mengulurkan tangan dengan doa, dengan dana, dengan apa saja. Kita bisa memberikan hidup kita sebagai terang. Firman Tuhan berkata di ayat terakhir, inilah tujuannya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Apa yang kita lakukan tidak akan tersembunyi di hadapan Bapa di surga. Jika manusia tidak berterima kasih, tidak masalah. Pohon, saudara, dilempari batu, dia tetap berbuah. Matahari tidak kita syukuri, kita masih tidur, dia tetap terbit untuk memberikan sinarnya. Jadilah garam dan terang dunia. Amin. God bless you. Tahun 2021, Gereja Happy Family Center memiliki tema Building a New Self. Membangun hidup kita diperbaharui secara pribadi. Siapa yang menyangka COVID 2019 ini berkepanjangan sampai hari ini, bahkan meningkat. Begitu banyak orang yang tepar saat ini, mengalami ketakutan. Bulan ini, Happy Family Center Kota mengambil satu subtema, The Sweetness of Jesus. Biarlah kita boleh merasakan kemanisan
dari Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita membaca begitu banyak perbuatan-perbuatan baik, belas kasihan, keajaiban, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua memberikan pengharapan. Semua menggambarkan kemanisan yang dilakukan oleh Yesus. Di dalam Markus 10 ayat 45 dikatakan Yesus datang memberikan hidupnya, nyawanya. Dia datang bukan untuk dilayani, melayani, memberikan yang terbaik bagi kita keselamatan. Dan jika yang terbaik dia sudah korbankan. Roma pasal 8 ayat 32 berkata, bagaimana mungkin ia tidak memberikan pertolongan kepada kita? Mari arahkan hidup kita terus kepada Yesus. Alami, rasakan, nikmati kemanisan-kemanisan Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dan biarlah dengan COVID 2019 ini, kita mau sungguh membawa hidup kita mendekat kepada Yesus. Percaya bahwa di balik semua ini ada maksud Tuhan yang indah. Amin. God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah secara online. Saya yakin dan percaya sampai saat ini kita tetap bersuka cita. Sebab Yesus sumber kekuatan kita. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Siapkan hati kita, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, ini semua karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang melindungi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Dan saat ini dengan rasa ucapan syukur kami datang menghampiri tahta-Mu. Kami bawa pujian penyembahan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Dan satu hal yang kami rindukan, ketika kami memuji menyembah Engkau, Engkau hadir dimanapun kami ada saat ini Tuhan. Lawatan-Mu Kau nyatakan bagi setiap kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Terpuji nama-Mu ya Allah. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Siap memuji nama Tuhan? Mari bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari semuanya bersuka cita memuji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan dan kita muliakan. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenas. Sekali lagi katakan, biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi katakan, shalalalalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Mari sekali lagi katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku
tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi katakan, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta. Sekali lagi katakan, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta. Sekali lagi katakan, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Berikan sorak-sorai yang termeriah bagi Allah kita. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang sungguh baik. Haleluya. Mari semuanya bertepuk tangan bersukacita bagi Allah kita, menyatakan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari gereja Tuhan sama-sama kita katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan, hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempol kita katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari gereja Tuhan angkat suaramu katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sorak-sorai buat Allah kita yang baik. Haleluya. Haleluya. Mari umat Tuhan siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan disampaikan ini menjadi kekuatan kita, di mana kita menjalani masa-masa yang sulit saat ini. Kita percaya Tuhan punya rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita, sebab Dia Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita. Haleluya. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu
ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janjimu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Bersama-sama kita angkat tangan, kita katakan, di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Mari dengan segenap hati sama-sama kita katakan, betapa ku mengasihi-Mu Yesus. Hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Dengan iman percaya katakan, betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Mari bersama-sama angkat suaramu katakan, di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuh. Sekali lagi angkat suaramu katakan, di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Kami yakin dan percaya ketika kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan, di situ kuasa-Mu Kau nyatakan bagi setiap kami. Engkau pulihkan hati yang terluka. Engkau berikan kesembuhan bagi setiap kami yang sakit Tuhan. Engkau kuatkan setiap kami yang lemah. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu,
berkat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Haleluya. Mari sembah Tuhan, angkat suaramu, buka hatimu. Mari sembah Dia. Haleluya. Oh, kami menyembah-Mu, kami berseru Yesus, Engkau Tuhan, Engkau Bapa yang baik, tak sekalipun meninggalkan kami. Haleluya. 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 Mari sembah Tuhan. Kinara lama ya nara lama ya ralamu. Shikinara lama ya so. Haleluya. Hinara lara lama shi. Hiara lama ralama so. Syara lara lara laramu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Mari bersama-sama kita katakan, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang kami bisa lakukan sekalipun melalui online. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di dalam setiap rumah, ruang, tempat dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan Yesus menerima setiap pujian, penyembahan, pengagungan kami. Dan Kau bertahta di atas pujian penyembahan kami.
Sekarang Tuhan, kami datang merendahkan diri, sucikanlah, kuduskan setiap kami. Basuh dengan darah-Mu yang kudus. Kami membuka hati bagi firman Tuhan. Urapilah lidah bibir hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi juga setiap telinga pendengaran anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, menguasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, pikiran hati kami. Setiap kuasa setan iblis yang ingin mencuri firman Tuhan, mengganggu konsentrasi kami terima firman, dengan sehati kami menghancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah bagi kami semua Tuhan, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya setiap kami, baik secara jasmani, jiwani, terlebih roh kami Tuhan, boleh dihidupkan, diperbaharui. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Hari ini kita melihat satu kebenaran firman Tuhan membawa kita sungguh mengalami satu kekuatan di tengah masa yang sangat mudah membuat kita khawatir, membuat kita takut. Begitu banyak pertanyaan yang mungkin pada hari-hari ini kita tidak dapat memperoleh jawabannya. Mengapa suamiku, istriku, anakku, orang tuaku, sahabatku, bahkan hamba Tuhan meninggal dunia karena COVID? Mengapa mereka harus sakit dan meninggal dengan cara seperti ini? Mengapa kami mengalami masalah keuangan? Mengapa ada konflik rumah tangga? Dan 1001 pertanyaan, saudara, yang mungkin kita tidak bisa terpuaskan memperoleh jawabannya. Hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman dengan satu judul khotbah, Christ is the answer. Kristus adalah jawabannya. Hari ini kita akan melihat dari kitab Injil Yohanes, bagaimana Kristus sungguh-sungguh memperkenalkan dirinya dengan dimulai pernyataan aku adalah. Sampai 7 kali dia menyatakan ini di dalam kitab Injil Yohanes. Menggambarkan bahwa sungguh 1001 pertanyaan ada satu jawaban. Yesus Kristus adalah jawabannya. Yang pertama mari kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35a. Akulah roti hidup. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Itu diulanginya di dalam ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat latar belakang peristiwa ini, Tuhan Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum terhitung wanita dan anak-anak. Hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Bahkan masih ada sisanya 12 keranjang. Orang-orang banyak, saudara, begitu mengagumi dan ingin menjadikan Yesus sebagai Mesias. Mereka berpikir, wah enak ini kalau mengangkat Yesus sebagai Mesias, maka mereka tidak pernah akan kekurangan secara jasmani. Itu sebabnya ketika mereka berjumpa dengan Yesus, Yesus berkata, engkau mencari aku karena engkau makan dan kenyang, karena engkau ingin keajaiban mujizat-mujizat itu. Saudara sekalian, itu sebabnya dia berkata, akulah roti hidup.
barang siapa yang datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi. Roti yang mereka makan, saudara-saudara sekalian, pastilah akan membuat mereka lapar lagi. Bahkan Yesus juga di dalam konteks ayat yang saya bacakan, dia berbicara bagaimana nenek moyang bangsa Israel berada di padang gurun selama 40 tahun. Mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Setiap hari mereka mendapatkan mana, roti dari surga turun. Orang-orang Israel tinggal memungutnya saja. Saudara, bukankah itu satu pemeliharaan? Pemeliharaan yang luar biasa. Di padang gurun mereka tidak dapat bercocok tanam. Mereka juga harus selalu moving. Mereka tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Tetapi bagaimana Allah memelihara kehidupan bangsa Israel. Setiap hari mana turun dari surga. Arti mana adalah what is that? Itu sebabnya ketika pertama kali mana turun, orang-orang Israel berkata, apa itu? Nah itu, apa itulah disebut mana. Saudara-saudara sekalian, Yesus berkata bahwa orang Israel nenek moyangmu 40 tahun makan mana. Toh mereka mati. Mana roti yang dari dunia tidak dapat menghidupkan. Tetapi Yesus berkata, inilah aku roti hidup. Barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi. Bahkan dikatakan roti yang kuberikan adalah dagingku. Kehidupan Yesus yang sudah diberikan bagi kita semua. Yang akan memberikan kehidupan bagi kita. Roti dunia ini menggambarkan kelimpahan, menggambarkan secara jasmani yang kita butuhkan. Sandang, pangan, papan dan yang lain-lain. Yang tidak mungkin saudara akan bisa memuaskan kehidupan kita. Satu kali kelak ketika siapapun manusia meninggalkan dunia ini. Mereka tidak dapat bergantung kepada sandang pangan, papan, kekayaan mereka. Itu sebabnya Yesus berkata, aku roti hidup ini. Aku berikan dagingku. Sehingga engkau memiliki satu kehidupan yang kekal. Yesus adalah jawaban. Yang kedua, saudara sekalian, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, jika kita melihat konteks Yohanes pasal 8. Yesus baru saja dipertemukan orang-orang Farisi ahli Taurat dengan seorang perempuan yang kedapatan berzina. Tertangkap basah dibawa menghadap Yesus pagi-pagi sekali. Dan Yesus diperhadapkan. Menurut perjanjian lama maka wanita yang melakukan perbuatan zina termasuk pria. Tapi aneh sekali, hari itu yang dibawa hanya perempuan saja. Siapa pelaku yang lainnya? Tidak, kita tidak ketahui. Saudara, hanya wanita ini yang diperhadapkan kepada Yesus. Menurut hukum perjanjian lama, wanita ini harus dirajam batu. Yesus diperhadapkan, saudara, kepada satu keputusan yang tidak mudah. Karena Yesus sendiri mengajarkan hukum kasih. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Tapi ini di depan Yesus ada wanita yang kedapatan berzina. Yesus tidak menjawab, dia hanya sibuk mencoret-coret di tanah. Sampai kemudian saudara ketika dia didesak, Yesus berkata, baiklah. Siapa yang merasa tidak berdosa silahkan. Lempari wanita ini pertama kali dengan batu. Dimulai dengan yang paling tua, satu demi satu orang-orang Farisi meninggalkan Yesus. Tinggal Yesus dan wanita ini berkata, kemana mereka semua? Semua sudah pergi. Pergilah, aku tidak menghukum kamu. Tetapi jangan berbuat dosa lagi.
Apa yang membuat wanita ini melakukan perzinahan? Karena mata hatinya gelap. Sudah tertutup. Kegelapan menutupi hidupnya. Sehingga dia tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang benar. Mana yang berkenan di hadapan Allah. Itu sebabnya dalam konteks ini Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Saudara, jika kita juga melihat perjalanan hidup bangsa Israel, nenek moyang bangsa Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Tidak ada listrik, saudara-saudara sekalian, tidak ada kendaraan. Bagaimana mereka bisa bermalam di padang gurun pada malam hari begitu dingin? Saudara, Allah menyediakan pemeliharaan yang luar biasa. Tiang api disiapkannya setiap malam. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Menerangi daerah di mana orang-orang Israel berkemah. Mereka menetap di situ, saudara sekalian. Bukan saja dilindungi dari udara yang sangat dingin, tetapi juga dari terkaman binatang buas. Bukankah ini satu pemeliharaan Allah yang adalah terang? Saudara-saudara sekalian, Dia yang menciptakan alam semesta ini. Itu sebabnya hari ini jika Anda sedang berjalan di dalam kegelapan, menyebabkan kita tidak bisa membedakan mana yang punyaku, mana yang punya orang lain. Kita merebutnya, kita menginginkannya, karena kita berada di dalam kegelapan. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Saudara sekalian, setelah Injil Yohanes pasal yang ke-8, maka kita juga melihat konteks bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang buta dari lahir. Seorang yang tidak bisa melihat dari lahir. Dosa siapa? Yesus berkata bukan dosa siapa-siapa. Tetapi kemuliaan Allah akan dinyatakan melalui orang yang buta sejak lahir. Orang yang tidak bisa melihat apa-apa. Hari ini berapa banyak orang yang mungkin tidak buta. Matanya melek. Tetapi masih buta secara rohani. Tertutup dengan kegelapan masalah, tertutup dengan kegelapan tawaran dunia ini, jalan pintas untuk kita sehat, untuk kita kaya. Mari saudara sekalian, jadikan Yesus terang dunia, sehingga itu mengusir kegelapan, mengusir hati kita yang mungkin sudah ditutupi dengan ketakutan yang luar biasa. Jika terang itu menguasai hidup kita, ketakutan itu akan sirna dari dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita melihat pernyataan Yesus. "Akulah pintu." Dikatakan itu dalam Yohanes 10 ayat 7 dan ayat 9. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan Yesus ini sesuai sekali dengan keadaan orang-orang Israel pada waktu itu yang banyak memiliki pekerjaan sebagai peternak. Menggembalakan kambing domba. Tidak mudah karena daerah Israel tidak seperti di Indonesia yang begitu banyak rumput. Tetapi di sana seringkali seorang gembala harus meninggalkan rumahnya demi mencari padang rumput yang hijau. Mencari air untuk memberi minum kepada domba-dombanya. Dan saudara, ketika mereka meninggalkan tempat tinggal mereka, mereka mungkin membangun satu tempat yang khusus untuk tempat tinggal domba-domba. Ataupun di dalam goa. Bagaimana malam hari, saudara, di mana gembala ini tidur? Gembala ini tidur di depan goa. Atau kalau dia membuat seperti tenda atau kemah, maka saudara ada pintu. Disitulah sang gembala akan tidur. Sehingga Yesus berkata, "Akulah pintu. Barang siapa yang masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput."
Yesus menjadi pintu. Saudara, ketika ada binatang buas yang akan masuk mencuri, menerkam domba, maka binatang buas itu harus berhadapan pertama kali dengan Yesus. Luar biasa sekali. Pernyataan Yesus adalah pintu. Betul-betul saudara sekalian, dia menyediakan dirinya, hidupnya untuk sungguh-sungguh memberikan jaminan bagi kita. Saudara, bukan saja berbicara perlindungan, pintu itu perlindungan, keamanan. Rumah mana yang tidak punya pintu masuk? Pintu pagar mungkin ada ya, tapi kalau pintu masuk, wah, saudara, itu untuk keamanan. Yesus menjadi security di dalam kehidupan kita. Keamanan, berlindung, perlindungan. Tetapi juga bukan hanya perlindungan, keamanan, tapi juga pemeliharaan. Karena melalui pintu ini domba-domba akan diarahkan ke padang rumput di mana mereka mendapatkan makanan. Seperti Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Sekarang kita melihat saudara bagian yang keempat. Masih dari Injil Yohanes pasal yang ke-10. Kali ini ada di ayat 11 dan ayat 14. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Bapak ibu saudara sekalian, Yesus mengambil istilah gembala dari Daud. Di dalam Mazmur pasal 23 yang sangat terkenal. Saudara-saudara sekalian, Daud sebagai seorang anak yang bungsu, sepertinya kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Saudara sekalian, dia hanya diberi tugas yang kecil menggembalakan domba-domba, tidak seberapa banyak. Tetapi sebagai ganti berkeluh kesah, marah, kecewa, iri hati, Daud melakukan tanggung jawab ini dengan setia. Di tengah-tengah kesunyian padang rumput itulah, dia membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan Allah. Sehingga dia bisa menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang baik. Karena dia sendiri sungguh-sungguh menjaga kawanan domba yang dipercaya kepadanya. Saudara, ungkapan ini dipakai oleh Yesus. Akulah gembala yang baik. Apakah ada gembala yang tidak baik? Ada. Sebagai bandingannya adalah gembala upahan. Yang hanya diupah aja dibayar. Begitu ada binatang buas, gembala upahan ini akan lari terbirit-birit. Biar domba-dombanya yang dijadikan korban. Tapi gembala yang baik, Yesus Kristus berkata, aku gembala yang baik. Jika ada binatang buas yang ingin menerkam domba-domba, akulah yang akan maju di depan. Bahkan aku sudah membuktikannya. Aku memberikan nyawaku. Aku memberikan hidupku, darahku. Supaya apa? Supaya kita sebagai domba-domba ini dipelihara. Memiliki satu kehidupan yang kekal. Dan Tuhan berjanji tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan selama-lamanya. Dia berjanji untuk memberikan hidup. Bahkan hidup yang berkelimpahan. Hidup yang tidak dapat dibeli dengan uang, harta, kekayaan, kekuasaan, kepandaian. Itulah hidup yang kekal. Saudara, sekarang kita melihat yang kelima. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes pasal 11 ayat 25. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapak ibu saudara, apa sih yang paling ditakuti dalam kehidupan manusia? Hari-hari ini banyak orang takut sakit. Dulu orang sakit tidak terlalu takut. Apalagi orang kaya kalau sakit. Mereka bisa langsung beli obat yang mahal, cari dokter yang hebat. Bahkan kalau di Indonesia tidak ada, segera bisa keluar negeri, pasti sembuh. Tapi hari-hari ini saudara, keadaan sedemikian rupa. Orang tidak lagi bisa mengandalkan kekayaan, kepandaian dari dokter. Ketika mengalami sakit,
Betul-betul saudara, berapa banyak kita mendengar setiap hari. Orang-orang yang meninggal dunia tidak pandang bulu, bukan hanya orang yang miskin. Bukan hanya orang yang tidak bisa masuk rumah sakit. Tetapi orang-orang kaya yang seharusnya bisa masuk rumah sakit, bisa beli kelas yang paling mahal, bisa sewa pesawat pribadi dan sebagainya. Keadaan sangat tidak memungkinkan. Sehingga kita mendengar berita kematian satu demi satu. Sangat menyedihkan. Saudara, bahkan dokter-dokter, profesor dokter, tenaga kesehatan. Saudara, kita merasa prihatin. Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara, saudara, melalui penderitaan, melalui keadaan yang sulit. Tuhan seakan-akan ingin berbicara, lihat betapa lemah rapuhnya hidup manusia. Kesombongan manusia harus dihancurkan, dilululantakkan. Ketika manusia harus diperhadapkan kepada kematian. Saya beberapa kali berdoa untuk orang-orang yang sedang di ujung kematian. Nafasnya tinggal satu demi satu. Saya membimbing mereka, saudara, untuk sungguh berjalan bersama Yesus, berada di dalam pangkuan Gembala Agung. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Konteks ayat ini disampaikan Yesus ketika Lazarus, saudara dari Maria dan Marta, mati. 3 hari sudah dikuburkan, dimasukkan ke dalam goa. Sudah berbau busuk. Tetapi saudara, Yesus datang dan berkata, Lazarus bangkit. Lazarus masih tertutup dengan kainnya, karena zaman dulu orang-orang dalam perjanjian lama, saudara, orang-orang yang mati itu dikasih segala macam bau-bauan, seperti diawetkan kayak begitu, lalu ditutup, saudara, dengan kain yang menutupi kepala sampai kaki. Sehingga Lazarus keluar masih dalam keadaan tertutup. Lazarus bangkitlah. Aduh, sudah bisa bayangkan Lazarus loncat-loncat ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, bukalah semua kain yang menutupi dia. Yesuslah kebangkitan dan hidup. Saya berkali-kali memberikan penghiburan, kekuatan bagi keluarga-keluarga yang ditinggal mati oleh orang yang mereka cintai. Ada yang menangis histeris. Kami belum siap, Bu. Ada seorang anak umur 12 tahun berkata, saya belum siap. Kenapa begitu cepat papa mama saya meninggal dunia? Mengapa harus kami? Ada orang tua berkata, mengapa harus anak saya, Bu, meninggal? Dia tulang punggung keluarga kami. Saudara sekalian, kita tidak bisa menemukan semua jawaban yang memuaskan. Tetapi Yesus memberikan satu jawaban. Hai maut, di manakah sengatmu? Kematian bagi orang yang percaya kepada Kristus bukan akhir dari segala-galanya. Tapi itu adalah satu awal permulaan, pintu gerbang menuju satu kehidupan yang jauh lebih baik, terlepas dari semua penderitaan dan air mata. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bagaimana dengan Yesus sendiri? Saudara sekalian, dia pun menyerahkan nyawanya. 3 hari dia ada di dalam goa kubur. Tetapi kemudian dia bangkit, he is risen. Dia bangkit dari antara orang mati untuk membuktikan dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Menaklukkan kematian yang sangat ditakutkan oleh manusia. Saudara-saudara sekalian, hal yang paling menakutkan sudah ditaklukkan oleh Yesus. Bagaimana mungkin ia tidak memberikan kepada kita kekuatan, pertolongan, jalan keluar ketika kita menghadapi masalah yang lain. Saudara-saudara sekalian, kita lihat bagian yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Thomas bertanya, meresponi pernyataan Yesus bahwa dia harus pergi.
untuk menyediakan rumah. Saudara-saudara sekalian, dia harus kembali kepada Bapa, dia harus menyediakan rumah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku akan sediakan juga untuk engkau. Lalu Thomas berkata, bagaimana kami bisa sampai ke rumah itu? Disitulah Yesus menjawab, akulah jalan itu. Yesus bukan hanya sekedar petunjuk jalan. Saudara, di hari-hari yang sulit ini ketika saudara terpapar COVID, pasti banyak sahabat saudara yang memberikan jalan, minum obat ini harus begini, harus begitu, cara begini. Ya, mereka menunjukkan jalan. Kita berterima kasih. Ada banyak orang-orang pandai, nabi-nabi, semua guru agama menunjukkan jalan untuk kita hidup baik. Tapi Yesus tidak hanya sekedar menunjukkan jalan. I am the way. Akulah jalan itu sendiri. Bahkan akulah sang kebenaran itu. Dan akulah kehidupan yang kekal itu. Mati sudah aku alami. Aku bangkit dari antara orang mati. Itu sebabnya akulah jalan kebenaran dan hidup. Aku yang memegang kunci kehidupan. Aku yang memegang kunci pintu gerbang maut. Saudara, apa alasan kita untuk kita tidak mempercayai Yesus sebagai jawaban? Christ is the answer. Dia adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Mari kita pegang sampai akhir apapun yang terjadi. Situasi yang mencekam seperti apapun. Mari kita jangan kehilangan iman. Saudara, selain kita menjaga imun, orang sedang jaga imun luar biasa ya, olahraga, jemur matahari, vitamin D3 lah, makan yang cukup, protein dan sebagainya, menjaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Imun penting, tapi jangan sampai kehilangan iman. Ini jauh lebih penting. Jika kita kehilangan iman, kita akan kehilangan segala-galanya. Bagian yang terakhir yang ketujuh, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1 dan ayat 5. Bapakulah pengusahanya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mengapa Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar? Sebab ada pokok anggur yang tidak benar. Di dalam Yeremia 2 ayat 21, pokok anggur yang dipilih oleh Allah adalah bangsa Israel. Menjadi pokok anggur yang dibanggakan, pokok anggur yang diharapkan boleh berbuah, boleh murni. Ternyata pokok anggur ini berubah menjadi pokok anggur yang liar dan berbau busuk, tidak berbuah. Itu sebabnya Yesus berkata, apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel sudah gagal. Akulah Yesus Kristus pokok anggur yang benar. Dan kamulah setiap kita. Yesus memberikan satu penawaran kepada siapapun, lintas bangsa, lintas kebudayaan, sosial, status sosial, apapun. Yesus berkata, aku mau menjadi pokok anggur yang benar. Dan maukah engkau menjadi ranting-rantingnya yang menempel selalu melekat. Karena seperti ranting tidak mungkin bisa berbuah kalau tidak menempel kepada pokok anggur yang benar. Maukah hati kita betul-betul lekatkan kepada Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Dan kita berkata, Tuhan, sesungguhnya di luar engkau ya Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi jika kita melekatkan hidup kita kepada Kristus, Dia akan membuat kita berbuah banyak, berbuah lebat. Dan saudara, tidak heran ketika kita berbuah, Dia akan terus membersihkan, memproses kehidupan kita. Biarlah kita menerima keadaan yang sulit, hari-hari yang sulit ini, saudara, sebagai satu proses kehidupan. Sebagai satu cara Tuhan membersihkan hidup kita. Kita merendahkan diri kita kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang terpapar sakit, sedang isolasi mandiri atau di rumah sakit, mendengarkan khotbah hari ini. Biarlah sungguh-sungguh engkau mendekatkan diri. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kata firman Tuhan. Dia akan meluputkan, Dia akan melindungi.
Dia tidak mustahil menyembuhkan. Dia akan memelihara kehidupan, menguatkan kita. Sehingga sungguh-sungguh kita sebagai ranting-rantingnya yang terus melekat kepada Kristus. Tidak kehilangan iman. Tidak kehilangan sukacita di dalam Kristus. Christ is the answer. Akulah roti hidup. Akulah terang dunia. Akulah pintu. Akulah gembala yang baik. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah pokok anggur yang benar. Biarlah 7 pernyataan aku adalah ego eimi boleh sungguh-sungguh kita pegang sampai akhir. Membawa kita memiliki satu jawaban. Christ is the answer. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, meteraikanlah setiap kebenaran firman yang kami terima Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah jawaban di tengah segala persoalan pergumulan kehidupan kami. Jika hari ini Tuhan ada yang sedang kehilangan iman, sedang lemah, sedang kecewa, sedang putus asa. Hamba berdoa Tuhan biar Engkau melawat, menjamah mereka. Menyapa mereka kembali Tuhan dengan kasih-Mu. Engkaulah gembala agung yang berjanji Tuhan boleh sungguh menyertai kami sekalipun kami harus melewati lembah kelam dan air mata. Tuhan Yesus Engkau menjamah anak-anak-Mu Tuhan. Hiburkan yang sedang susah. Hamba berdoa Tuhan jika ada yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Engkau menumpangkan tangan-Mu Tuhan menghalau semua sakit penyakit keluar dari dalam tubuh mereka. Tuhan Yesus menjamah dengan kuasa bilur-bilur Yesus. Kuatkan setiap hati kami. Jika ada yang sedang mengalami kekurangan yang luar biasa Tuhan. Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan, Allah yang memelihara. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Tuhan biar kami boleh sungguh melihat pembelaan, penyertaan, pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan mereka yang sedang menghadapi masalah-masalah yang lain dalam hidup keluarga. Biar Tuhan Yesus menjadi jawaban. Engkau menyatakan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan ketika kami sudah diberkati oleh kebenaran firman. Kami mau bagikan firman ini Tuhan menjadi kesaksian. Menjadi kekuatan bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami juga rindu membawa persembahan syukur yang terbaik. Yang kami berikan dengan penuh sukacita, sukarela, penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Di tengah masa yang sukar ini, biarlah terang kita bersinar. Tuhan memanggil kita menjadi terang dunia, menjadi garam dunia. Happy Family Center Kota dari sejak minggu yang lalu, kami melakukan pelayanan misi untuk orang-orang yang membutuhkan. Kami membagikan sembako dan sudah ada 360 paket yang kami bagikan untuk orang-orang yang sangat membutuhkan, yang terpapar COVID, yang ditinggal mati oleh orang-orang yang mereka cintai, dan juga mereka yang ada di gunung-gunung mengalami satu kekurangan. Kita memiliki hati kasih. Silakan saudara bisa berbagi kasih bersama-sama dengan Happy Family Center Kota. Saudara,
saya juga merindukan di masa yang sulit ini, mari kita membangun iman kerohanian kita melalui doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4.30 sampai 5.30, via Zoom maupun via YouTube. Saya tunggu kita bergabung. Dan 1 minggu sekali, tengah minggu, ada doa malam yang biasanya onsite, tetapi karena situasi PPKM, maka kita melakukan via Zoom dan YouTube Happy Family Center hari Kamis jam 6:30 malam sampai 7:30. Sekali lagi, setiap hari Kamis malam jam 6:30, 7:30. Mari bergabung dalam doa malam. Dan untuk doa puasa hari Sabtu kita adakan juga sementara ini via Zoom dan YouTube jam 11 sampai jam 12 siang. Setiap hari Sabtu doa puasa. Jam 11 sampai jam 12. Bagaimana dengan ibadah anak-anak kita? Saudara bisa mengikutinya via YouTube Ibadah Anak Happy Family Center Kota. Dan untuk minggu depan saudara kita masih melakukan ibadah minggu secara online. Jika saudara diberkati melalui ibadah, melalui firman, melalui penyembahan yang kita bawa naik kepada Tuhan, mari saudara sharekan, bagikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Saudara ikuti program YouTube Happy Family Center, saudara subscribe, like, dan share. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami, untuk kota kami Tuhan, dimanapun kami berada. Firman Tuhan berkata, berdoalah untuk kota dimanapun engkau berada. Sebab kesejahteraan kota itu menjadi kesejahteraanmu. Kami berdoa mengangkat tangan kami Tuhan, untuk kesejahteraan pemulihan kota kami dan juga bangsa dan negara kami. Berikan hikmat kepada Bapak Presiden Joko Widodo bersama jajarannya. Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami boleh alami pemulihan secara ekonomi, secara politik, sosial, hukum ditegakkan. Dan juga Tuhan, terlebih virus COVID-19 ini boleh sungguh-sungguh dihalau dari bangsa dan negara kami. Tuhan, engkau pulihkan bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang menghadapi beban-beban yang berat. Tuhan, biarlah kebenaran firman menguatkan setiap kami, menghidupkan kami, menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk tenaga-tenaga kesehatan yang sedang berjuang Tuhan di baris depan. Tuhan, berikan perlindungan, berikan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka dipakai Tuhan untuk boleh menyembuhkan dan menyelamatkan banyak orang. Terima kasih Tuhan, mereka yang berduka karena orang-orang yang mereka cintai meninggal. Tuhan, sungguh-sungguh penghiburan kekuatan yang ekstra boleh turun atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima firman Tuhan yang sungguh hidup dalam hidup kami sehari-hari. Kami mau menerima berkat Tuhan yang melimpah, jasmani, jiwani, rohani, bahkan yang tidak terduga-duga. Mari kita angkat kedua tangan kita dan mengaminkan setiap kata berkat dengan percaya. Diberkatilah engkau hai kaum pria, diberkatilah engkau hai kaum wanita, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah gerejamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Cikenu, Allah panci kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal yang menyertai keluargamu. Dialah Jehovah Nisi, Allah panci kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center yang Tuhan kasihi, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga.
kasih karunia dari Allah Putra Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya kita berkata, amin. Happy Sunday, stay healthy, and God bless you.